Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum Bapak mulai, semua sampah-sampah yang ada di bawahnya itu dibersihkan di. Kalau sudah, saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya. Said. Siap. Yaman. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Doa dimulai. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai belajar, saya harapkan seriusnya setiap kalian yang mau belajar, kalian ke sini itu untuk menuntut ilmu. Kalian ke sini untuk menuntut ilmu, maka kalian membawa harapan besar dari orang tua kalian. Jadi saya harapkan, itu kalian apapun yang kalian pelajari, apapun yang kalian lakukan di sekolah, usahakan dengan serius. Begitupun dengan belajar itu harus serius. Ada satu hal yang harus kalian pahami, bahwa manfaatkan sebaik-baiknya masa-masa yang kalian lakukan hari ini atau masa muda yang kalian alami hari ini. Kenapa? Jangan sampai nanti pada masa saat kalian sudah dewasa nanti baru kalian menyesal. Kalau kalian mau berusaha keras terhadap diri kalian di hari ini, di masa muda kalian, maka yakin dan percaya dunia akan lunak terhadap kalian. Dan apabila kalian lunak terhadap diri kalian atau kalian malas-malasan dan sebagainya, maka di hari kemudian nanti dunia akan keras kepada kalian. Maka mulai dari hari ini kalian harus berusaha sekeras-kerasnya membuat diri kalian bekerja dengan keras, belajar dengan keras, supaya di akhir nanti ketika kalian sudah dewasa nanti itu kalian akan bekerja dengan mudah. Fa'inna ma'al usri yusra. Ada yang tahu terjemahnya itu? Di balik kesusahan itu ada kemudahan. Fa'inna ma'al usri yusra. Kalau kalian bersusah-susah dulu, nanti akan mudah kemudian. Jadi di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Nah, itu pesan saya. Nah, selanjutnya di materi yang akan kita bahas pada yang kedua ini, yaitu masih pada bab kedua dengan tema ku berbagi infak dan sedekah. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang Quran surah Al-Fajr. Ini Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Pada minggu pertemuan ini kita akan membahas tentang Quran surah
Al-Baqarah ayat 254. Nah, dulu kita sudah bahas tentang Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sekarang Al-Baqarah, apa hubungannya antara pelajaran yang lalu dengan pelajaran hari ini? Apa hubungannya antara Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dengan Al-Baqarah ayat 254? Apa persamaannya? Sama-sama. Ada yang mau angkat tangan yang mau jawab? Apa hubungannya antara pelajaran yang lalu dengan pelajaran hari ini? Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dengan Al-Baqarah ayat 254. Saya. Ya, salah. Kalau nanti Yasmin, kalau nanti Tika. Oke. Berdiri. Pelajaran minggu lalu dan sekarang membahas tentang infak dan sedekah. Bahas tentang infak dan sedekah. Ada yang? Sama-sama membahas tentang infak dan sedekah. Oke. Kasih aplaus dulu untuk temannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Yasmin? Apa hubungannya antara Quran surah Al-Fajr ayat 15-18 dengan Al-Baqarah ayat 254? Kalau Zulfikar? Surah Al-Fajr dengan surah Al-Baqarah sama-sama membahas tentang infak dan sedekah dan juga membahas tentang perbedaan infak dan sedekah. Sedangkan infak dan sedekah telah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Aplaus dulu untuk temannya. Ya. Jadi hubungannya sudah disampaikan oleh temannya tadi. Surah Al-Fajr ayat 15-18 maupun dengan Al-Baqarah ayat 254, kedua-duanya sama-sama membahas tentang infak dan sedekah. Nah, sekarang apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ada dua. Jadi setelah mempelajari materi, berdiskusi dan menggali informasi, maka peserta didik diharapkan dapat yang pertama mampu menerjemahkan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kemudian yang kedua menganalisis isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 tentang infak dan sedekah. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Oke, sudah dilihat? Di sini ada beberapa gambar tentang sedekah. Dan tadi sedekah supaya harta menjadi berkah. Kemudian sedekah dapat mencegah bala. Mencegah bala? Bencana. Sekarang silakan buat masing-masing satu pertanyaan. Kemudian nanti saya tunjuk namanya untuk mengajukan pertanyaannya. Baru nanti kita bahas. Oke? Tentang materinya tadi. Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Silakan buat pertanyaan. Ada yang sudah dibuat pertanyaan? Oke. Silakan bertanya. Nanti temannya juga sekitar 3 orang silakan bertanya. Kemudian nanti kita jawab sama-sama. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya? Ya, pertanyaan pertama, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang untuk menafkahkan hartanya? Ada pertanyaan lain? Yang lain lagi? Ada? Tidak ada?
Yang lain? Tidak ada? Nah, kalau begitu kita coba jawab pertanyaan dari temannya. Kenapa kira-kira Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah? Untuk apa? Apa manfaatnya? Untuk membantu orang yang tidak mampu. Ada lagi? Apa? Membantu orang yang kesusahan. Ada lagi? Tolong menolong. Ya, saling tolong menolong sesama. Jadi kalau kita bersedekah saling tolong menolong. Apa lagi? Masih ada? Apa? Sebagai bentuk kasih sayang terhadap sesama manusia. Jangan ragu, nah. Jangan ragu untuk menjawab apapun yang ada di pikiran kalian, silahkan diungkapkan, jangan ragu. Nah, selanjutnya ini penjelasan ayatnya. Atau coba kita lihat dulu ayatnya tadi. Ayat surah Al-Baqarah ini berbunyi, saya bacakan, perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu amsiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Nah, ada yang mau coba baca ayat di atas? Coba baca dulu. Coba angkat. Coba. Suaranya nanya. Jadi surah Al-Baqarah ayat 254 ini berisi tentang perintah untuk bersedekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk bersedekah. Baik itu yang wajib. Apa sedekah yang wajib? Zakat. Nah, baik sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Nah, yang sunnah itu seperti infak, membantu orang lain, menghalau budi di jalan, itu termasuk sedekah. Nah, dan hendaknya bersegera. Jadi inti dari ayat ini yaitu agar supaya kita bersegera. Kita harus bersegera dalam berinfak dan bersedekah. Ketika kita punya kesempatan berinfak, maka segera sedekahkan. Ketika kita punya sebagian uang, kelebihan uang, maka segera untuk disedekahkan. Jangan sampai ada banyak hal-hal yang lain yang menjadi penghalang bagi kita untuk bersedekah. Kenapa Tuhan mengatakan segerakan? Kenapa Allah mengatakan segerakan? Karena kalau kita tidak bersegera, nanti banyak pengaruh-pengaruh kan? Kadang orang mau bersedekah tidak jadi kan? Pernah lihat? Orang atau kalian sendiri alami, pernah alami tidak? Saya kasih temanku deh, jangan deh, masih ke rumah. Ya, seperti itu dong. Ataukah saya mau menimba-nimba sih, jangan deh, sayang uangnya atau bagaimana? Nah, itu menjadi penghalang bagi kita untuk bersedekah. Maka Allah katakan ketika Anda punya kesempatan maka segerakan. Jadi jangan tunda-tunda kalau kita punya kesempatan, karena tidak selamanya kita punya
setiap baik berupa uang maupun berupa barang, jasa. Jadi berupa uang, berupa barang atau berupa jasa yang kita berikan kepada orang lain itu bisa disebut sebagai sedekah. Maka jangan tunda-tunda sedekahnya. Nah, ini penjelasan ayat tentang Al-Baqarah tentang infak dan sedekah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Nah, sekarang seperti minggu kemarin, silakan bentuk kelompok 4 atau 5 orang. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan seperti kemarin. Silakan langsung putar saja bangkunya. Putar saya bangkunya. Sudah? Sudah? Sudah terbentuk kelompoknya? Nah, kalau kelompoknya sudah terbentuk, lembar kerja peserta didik, perhatikan poin yang keempat. Yang kalian diskusikan adalah mengidentifikasi peluang dan hambatan infak dan sedekah sesuai dengan isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Jadi kalian coba buat dua bagian. Yang pertama buat di sini nanti. Yang pertama peluang infak dan sedekah. Kemudian yang kedua hambatannya apa? Apa peluangnya? Ya, apa yang menghalangi? Apa peluangnya itu saya kasih jawab tenang. Bisa lihat di bukunya. Di halaman 31, di situ ada peluang dan ada hambatan. Sudah? 31. Kolom. Nah, contoh peluangnya, infak sedekah 1000 tiap hari. Misalkan toh ceritakan di situ peluangnya. Saya punya uang jajan 2000. Saya ingin bersedekah 1000 setiap hari. Nah, itu peluangnya. Artinya kalian punya peluang toh untuk bersedekah karena kalian punya uang 2000, kemudian ingin bersedekah 1000 per hari. Nah, tetapi apa hambatannya? Hambatannya misalkan sayang uangnya, atau banyak belanjaan, atau mau beli makanan banyak, itu termasuk hambatan. Kenapa? Karena kalau kalian beli banyak makanan, akhirnya tidak jadi bersedekah. Yang lain juga bisa, bukan hanya berupa warna. Misalkan ada temannya, ada teman saya ceritakan di situ. Yang kedua misalkan ada teman saya kesusahan, sementara saya punya 2 ballpoint misalkan toh. Itu peluang toh, termasuk peluang. Apa hambatannya? Teman saya itu itu termasuk hambatan sehingga kita tidak jadi bersedekah. Takut nanti jangan sampai ballpoint saya diambil. Nah, itu termasuk hambatan. Nah, sekarang silakan kalian dalam kehidupan sehari-hari saja. Kalian biasa punya apa peluangnya, apa kesempatan kalian bersedekah atau berbuat baik, dan apa halangannya. Paham? Sekarang silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit saja nih. 10 menit saja. Paham? Iya. Iya. Oke. Nasib itu mana orang? Katanya apa? 5. Kalau mau gampang buat bisa. Yang gabung jadi sama itu. Oke.
Baik, anak-anak sekalian, apakah sudah selesai diskusinya? Sekali lagi saya tanya, apakah diskusinya sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, saya akan persilakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Dimulai dari kelompok berapa dulu? Oke, dari kelompok 1 dulu. Silahkan berdiri di tempatnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang pertama. Peluang saya berinfak 5.000 setiap bulan. Hambatan uang belanja berkurang. Solusinya setiap minggu dicicil 1.000. Yang kedua, saya memberikan sedikit makanan ke masyarakat yang lagi membutuhkan. Sebenarnya ekonomi keluarga kita juga menipis atau membutuhkan. Solusinya, kalau saya memiliki kelebihan makanan, kami usahakan bagikan sebagian. Yang ketiga, saya menjamkan teman membacanya agar dirobek atau dihilangkan. Solusinya menyantumkan teman agar menjaga buku saya dengan baik. Sudah. Oke, upload dulu ke temannya. Sudah. Ya, siapa yang membaca? Saya memberikan sedikit buat jajan ke teman membacanya. Sayangnya uang itu tidak cukup uang. Solusinya 9. Oke, upload dulu ke temannya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok kami terdiri dari Nurul Faratila Hasanudin, Ina Mutmainah, Nur Aini, dan Siva Salsabila. Saya membawa alat tulis pergi ke sekolah dan ada yang ingin memberikan alat tulis saya untuk stres. Hambatan, tetapi saya ragu-ragu untuk meminjamkan teman saya karena saya tak terbuka. Saya meminjamkan kepadanya, maka dia tidak akan mengembalikan alat tulis saya. Solusinya, saya harus yakin bila dia akan mengembalikan alat tulis yang saya pinjamkan. Kedua, siapa yang mau baca? Kita suaranya. Uang jajan roti dan tetap teman saya juga memiliki uang jajan. Saya mempercayainya menggunakan, tetapi saya tak sedia menggunakan kamu sendiri yang bikin. Saya habis buat dia. Roti kalau saya bikin. Oke, upload dulu ke temannya. Sudah enak. Oke, angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengidentifikasi peluang dan hambatan infak dan sedekah sesuai isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Contoh yang pertama, peluang membagi makanan saat istirahat. Hambatannya, sayang makanannya tidak cukup bagi saya sendiri. Solusi, saya harus mengupayakan membagi sedikit. Solusinya, saya akan membatasi peluangnya membagi makanan saya. Hambatannya, sayangnya makan tidak dikembalikan. Saya harus mengupayakan mengendalikan konten, tapi harus menggunakan dikembalikan. Upload dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan peluang dan hambatan dalam melakukan infak dan sedekah.
Peluang pertama, teman saya sedang kesusahan tidak mempunyai pulpen. Hambatannya saya takut teman saya tidak mengembalikan pulpen saya. Solusinya, saya harus percaya bahwa dia akan mengembalikannya. Peluang kedua, teman saya sedang tidak mempunyai uang. Hambatannya saya tidak mengembalikan. Saya berusaha percaya padanya. Oke, terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Aplaus untuk temannya. Terus ini lain. Demikianlah tadi presentasi hasil diskusi yang telah disampaikan oleh teman-temannya. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bisa dapat dipahami dengan baik. Baik, sebagai penutup, Bapak akan memberikan kesimpulan bersama dengan anak-anakku sekalian tentang pelajaran hari ini, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 yang memberikan perintah kepada kita orang yang beriman untuk senantiasa menyegerakan berinfak dan bersedekah. Nah, apakah ada anak-anak sekalian yang bersedia untuk memberikan kesimpulan? Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari sedekah adalah sedekah bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Dan jika bisa sekarang, kenapa harus nanti? Terima kasih. Ya, aplaus dulu. Siapa lagi? Ya, aplaus dulu untuk teman-teman. Siapa lagi terakhir? Yasmin. Ya, jadi Yasmin. Diisikan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Sebagai kesimpulan, Allah menyeru kita agar segera bersedekah dan berinfak, mau wajib maupun yang sunnah, karena setelah yang tiba maka seorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta. Ya, aplaus dulu untuk baik, anak-anak sekalian. Terakhir, Bapak kasih tugas. Tugasnya adalah silakan terjemahkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Jadi siapa yang terjemahkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 beserta arti mufradatnya. Surah Al-Baqarah ayat 254 beserta arti mufradatnya. Ke depan anak-anak sekalian kita
surah yang selanjutnya, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Bapak harap kalian belajar yang baik di rumah, kerjakan tugasnya. Saya akhiri, cukup sekian. Terima kasih.